Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya gimana cara mengqadha salat. Mengqadha salat. Mungkin yang ditanyakan hukum mengqadha salat dulu. Hukum mengqadha salat itu ada. Hukum mengqadha salat ada. Nabi menyebutkan man nama 'anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza tadzakkar. Barang siapa, kama qala Rasul, barang siapa tertidur, tidur itu enggak dosa. Kalau orang tidur sehari semalam, tidur. Yang dosa itu pura-pura tidur. Kalau tidur beneran enggak dosa, bangun, ya Allah, ketinggalan sholat zuhur. Aw nasiha, lupa. Lupa ada pemilahan. Lupa karena sesuatu yang halal. Lupa maksiat dosa. Main judi sampai lupa, dosa. Tapi lagi baca Al-Quran dari pagi, tak taunya sudah masuk jam 9 malam, tidak sadar. Allah, hebat. Ya Allah, saya belum sholat duhur, asar, maghrib. Nggak dosa dia kalau ada orang begitu. Tapi pun demikian, hendaknya dia qadha fal yusalliha, dia hendaknya melakukan sholat kapan dia ingat dan sadar. Ada qadha. Adapun cara mengqadha agak susah. Qadha itu kapan saja. Sholat malam bisa dikodok di siang hari, misalnya sholat duhur, saya ketinggalan sholat duhur, tidak harus dikodok di waktu duhur. Kita bisa mengkodoknya di waktu subuh, kita bisa mengkodoknya di waktu malam. Dan sebaik-baik membayar utang adalah secepatnya. Misalnya Anda punya hutang isya tadi malam, ketiduran, maka mengkodoknya nggak usah nunggu isya, sekarang saja, habis ini langsung. Sebaik-baik bayar utang cepat atau lambat. Anda kalau utangnya dipinjam sama orang senang dibayar cepat, janjinya minggu depan. Sekarang sudah punya duit, enakan sekarang atau minggu depan? Sekarang. Sebaik-baik bayar utang adalah cepat kepada Allah juga. Nah seperti itu. Nah, ini dibayar secepatnya. Cuman kalau memang utangnya banyak, utangnya tidurnya 6 bulan atau tidak tidur, tidak tahu kenapa, maka cara mengqadhanya itu yang paling enak adalah ya sudahlah, habis sholat duhur, duhuran lagi, nanti berputar selama 6 bulan, kebayar sendiri, dihitungnya pas habis duhuran, duhuran lagi, habis sholat asar, asar lagi, habis maghrib, maghrib lagi, berputar 6 bulan tun. Baik, salat yang dulu pernah tidak saya kerjakan, apakah harus diganti? Karena ada pendapat yang harus diganti dengan cara mengerjakannya setelah mengerjakan salat. Baik, ada keterangan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang pernah meninggalkan salat, kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia dituntut ikhtiar. Kata Imam Asy-Syafi'i caranya, setiap punya waktu luang, maka niatkan dia untuk mengganti salat-salat terdahulunya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak perlu diganti salat, karena tidak ada salat pengganti di sini, tidak ada pergantian. Terutama pada yang lebih banyak mengabaikan dengan puluhan tahun misalnya. Yang dilakukan adalah dengan bertobat, kemudian meningkatkan amal saleh, terutama yang sunnah-sunnah. Misal, maaf, yang salat fardunya kemudian baru fardu saja, tambah dengan salat sunnah, rawatibnya 12 rakaat. Kemudian misalnya salat tahajudnya, salat duhanya, itu yang ditingkatkan. Yang dituntut sebetulnya kesungguhannya, bukan berapa banyak yang dikerjakan. Ini sudah tahu dulu ada yang kurang, sekarang pun kurang juga. Saya sering istilahkan, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah. Ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat, jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja, misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa solatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia solat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan solat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya,
Harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat apa? Sunnah. Mengqadha salat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai salat zuhur, maka dia salat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Qobo'an Ustaz. Qobo'an. Nanti habis salat asar, dia salat sekali lagi. Usolli fardhul asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.